الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah Jumat yang saya muliakan, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan puncak dari ketakwaan itu adalah merasakan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun, kapanpun kita berada. Itulah puncak ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita merasakan engkang Allah Ta'ala bagi kik mundur itu. Bahkan napasapasang Allah Ta'ala pada Tuhan Indri ayat uramping, ya ayyuhalladzina amanu isinin matapai ittaqullaha haqqa tuqatih. Pada metauku ribuan Allah Ta'ala situ ngetengna ametaurang wala tamutunna illa wa antum muslimun. Aja lalu hulilih di pemasini ku Allah Ta'ala sehingga dinang kaki telag tengah yaitu merasakan adanya Allah pigi mundur. Itulah puncak ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat yang saya muliakan, ada 3 pilar atau tiang yang menyangga agama kita. Piganaru pilar atau aliri sopoi agama. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran melebihi adalah kalamullah. Ada napa Allah Ta'ala langsung napa nurung melalui malaikat Jibril langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngagiro merupakan pilar pertama, aliri pertama. Nasabah ini rupa tawi, bahkan seluruh makhluk, terutama ini sininya rupa tawi adalah ciptaan Allah. Ibu-ibunya kita Allah Ta'ala yang pantas membuat suatu aturan hukum adalah Allah sendiri. Nah sebaliknya pancadiki pada milaunya
pada pabrik otomobil, umpamanya Toyota. Pabrik Toyota yang pantas memberikan aturan-aturan pada mobilnya sendiri adalah pabrik Toyota. Kira siaga larina, siaga olina kita harus ganti, adalah pabrik Toyota itu sendiri. Kalau ditukar aturannya pabrik Honda itu pabrik Toyota ipalette aturan nalako pabrik Honda, maka tunggulah kehancurannya mobil itu. Makotoro Allah Ta'ala pancaji ki ini yang pantas, yang cocok diambil aturannya, hukumnya alaina Allah Ta'ala, karena dia Maha Pencipta. Yang kedua, Allah Ta'ala tidak ada kepentingan hukum pada manusia. Tidak ada kepentingan Allah Ta'ala tentang perintahnya dan larangannya. Tidak ada. Dia pada resim yang berkuasa membuat aturan hukum itu sesuai dengan kepentingannya. Habis resim itu, habis juga undang-undangnya. Pasti Allah Ta'ala tidak. Sampai sekarang menurut turunnya ayat tidak pernah akan berubah sampai sekarang, dan tidak akan berubah selama-lamanya sampai hari kiamat. Kenapa? Karena Allah Ta'ala membuat aturan, tahu persis kebutuhan manusia, tidak punya kepentingan untuk keselamatan manusia, baik keselamatan dunia maupun keselamatan akhirat. Kalau peraturan manusia itu paling dia membuat suatu peraturan hanya kepentingan dunia, tidak bisa menjangkau kepentingan akhirat. Sebagai desainnya akhirat, Allah Ta'ala misalnya yang berbahaya. Itulah yang pertama. Yang pertama adalah Al-Quran, kalamullah, harus kita taati. Yang kedua adalah hadis. Hadis ini adalah penjelasan dari Al-Quran. Masa bayar Al-Quran ini biasanya tidak hanya menurunkan perintah secara global saja, tidak ada terinci. Yang merinci adalah Al-Hadis. Maka dalam Allah Ta'ala aqimus salata wa atuz zakata, betul, laksanakan sempajang dengan sempurna bersusah. Di dalam Quran tidak ada rakaatnya, kada sian rakaat lorowe, sian rakaat juma'i, sian rakaat subuh, sian rakaat dan sebagainya. Tidak ada penjelasan di dalam Al-Quran. Yang menjelaskan itu adalah hadis. Jadi sama juga orang yang mengingkari, tidak mau pakai hadis, hanya Al-Quran. Bagaimana bisa salat? Tidak ada penjelasannya secara terinci di dalam Al-Quran. Perintah di dalam Al-Quran hanya bersifat global, perinciannya ada di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang kedua merupakan tiang agama. Al-Quran yang pertama, yang kedua adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah masjid. Begitu si masjid yang karena penjelmaan dari syariat yang diberikan oleh Allah, perintah Allah Ta'ala dijelaskan oleh hadis. Penjelmaannya adalah kebanyakan masjid, terutama salat. Makanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang pertama, lepa-lepa menjolo de penatama kota Madinah, lepa memang istirahat di Kuba. Apa yang dikerjakan oleh Nabi? Membangun masjid. Masjid di Madinah, apa yang pertama yang dibangun? Masjid juga. Makanya itu masjid adalah merupakan sokoh guru, tiang, pilar agama juga. Karena disitulah kita melaksanakan perintah Allah, terutama ibadah salat. Hadirin yang berbahagia. Tapi fungsi masjid pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah hanya tanya bawang mesempayang. Di dalam masjid juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membagikan zakat. Nah, lihat berfungsi sosial itu untuk membagi-bagikan zakat kepada mustahik yang duafa, fakir, miskin di masjid juga. Pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pengajian yang dilakukan oleh Rasulullah sendiri adalah di masjid. Pengaji alaina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap saat memberikan pengajian, memberikan pendidikan di masjid. Jadi bukan hanya sholat saja, tanya bawa sembahyang, tetapi masjid juga berfungsi sebagai taman pendidikan. Jadi bagus sekali masjid sekarang itu sudah banyak kita mendirikan tahfiz, takafala, menjadikan pengajian-pengajian ikra bagi anak-anak kecil, bahkan orang tua. Bagus sekali. Itu contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus dioptimalkan fungsi masjid itu. Bahkan di masjid pada masa Rasulullah juga latihan militer, bagaimana caranya memanah, bagaimana caranya memegang pedang, di masjid juga dilatih pemuda-pemuda muslim, karena menghadapi musuh-musuh harus siap dengan latihan militer. Terbukti beberapa peperangan yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menang. Ya, hadirin yang berbahagia, fungsi masjid juga bukan hanya itu, banyak sekali. Fungsi masjid juga boleh sebagai penginapan. Mereka tahu musafir ke sini, dia jadi nana sewa hotel, umpamanya penginapan. Itu gak kesiajinan non-rema benih, bisa bermain di masjid. Tentu gratis, jangan jadi pakai meja. Itu banyak sekali. Fungsi masjid juga bisa berfungsi sebagai klinik. Ya, di kota-kota besar itu sudah banyak di sampingnya berdiri klinik pemeriksaan kesehatan. Itu juga bagus. Hadirin yang berbahagia, maka dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membana masjidan lillahi Ta'ala walau kafassin isqatin banallahu baitan fil jannah. Nigi bangun masjid karena Allah, nakatai mau ini pada lebakna lopona serang manuk engkai dibangun yang salasa istana nanti di hari kemudian. Ini itu masjid luar biasa. Bahkan maka dari Allah Ta'ala, ya ibnu Adam hudu sinatakum inda kulli masjidin.
anak ponang Adam, pada alayro pakaianmu makasingi narikulok kaki masigi bahkan engkau pangangi makadai tania bawa pakaian perlu pakasingi narikota maki masigi baru yang pacingi. Tapi tempat salat kita juga perlu diperbaiki, dipercantik pada makukui bangi. Kita harus berpartisipasi, menyumbang sekadarnya sesuai dengan kemampuan kita, supaya engkau itu menjadi amal jariah bagi kita semua hadirin berbahagia. Pengetahuan namo pada mi bawang nabita, keren nabita namo pada mi bawang sera manu jangan-jangan lebak nero. Jadi kalau ada pembangunan masjid jangan ketinggalan, tidak ada mas sumbang sidiki tehele sisaki seming dan sebagainya. Yang penting kita berpartisipasi supaya yang kata kimatu lolongnya ngi lebih rendah ero narik bangun ke masjid pengen ta'ala janji ki insyaallah kalau kita ikhlas akan dibangunkan juga istana di surga nanti. Hadirin berbahagia, itulah hadirin berbahagia. Marilah kita mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran yang dijelaskan oleh hadis. Dan mari kita semuanya memakmurkan masjid. Sahabat, salah satu orang yang memakmurkan masjid itu adalah mendapatkan naungan-naungan nanti dia hari kemudian. Pada masa mati falawade yang mendapatkan naungan adalah orang yang memakmurkan masjid. Termasuk juga panitia. Sahur panitia itu bisa kalau lillahi ta'ala kerjanya insyaallah akan mendapatkan nanti naungan di aras yaumul la zillu illa zallalah. Tidak ada naungan kecuali naungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari dan pertama panitia sebani demi itu kemakmuran masjid, membersihkan dan tanya lemas sering, kita uang kita yang dipakai menyapu, kita berpartisipasi. Hadirin berbahagia, marilah kita mengamalkan ajaran Al-Quran hadis dan mari kita makmurkan masjid dengan cara apapun. Kita bisa berjamaah, kita menyumbang dan sebagainya agar kita bisa mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli